Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Lestari dengan NPM 224111013 dari Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi dengan tema Ruang Lingkup Manajemen Keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan. Keuangan adalah salah satu faktor penting dalam bisnis. Dalam perusahaan, ruang lingkup manajemen keuangan adalah untuk mencari dan mengelola dana perusahaan, menentukan beberapa uang yang ditabung atau diinvestasikan dari gaji yang diterima setiap bulan, termasuk kegiatan manajemen keuangan. Dengan mendalami ilmu manajemen keuangan, Anda bisa mencari, mengelola, dan mengalokasikan dana perusahaan atau bisnis yang sedang dijalankan. Manajemen keuangan adalah kegiatan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengendalikan kegiatan usaha seperti pemanfaatan dana. Kegiatan manajemen keuangan menerapkan prinsip-prinsip manajemen umum untuk mengelola sumber daya keuangan perusahaan. Pengertian lain dari manajemen keuangan adalah perencanaan strategis, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian usaha keuangan dalam organisasi atau lembaga. Manajemen keuangan memainkan peran penting dalam manajemen fiskal yang mencakup penerapan prinsip manajemen aset keuangan dalam organisasi. Ada beberapa tugas manajemen keuangan antara lain yaitu yang pertama memaksimalkan keuangan, yaitu dengan cara menekan biaya agar tujuan perusahaan dapat dicapai secara efektif dan efisien. Pengelolaan manajemen keuangan yang benar dapat memaksimalkan keuntungan dalam jangka panjang. Yang kedua, memastikan ketersediaan modal. Tugasnya untuk menjamin ketersediaannya dana untuk operasional sehingga perusahaan bisa mencapai tujuannya. Selain itu juga bertujuan untuk membentuk struktur modal dengan tepat melalui pengelolaan sumber dana internal atau pinjaman secara efektif dan efisien. Yang ketiga, merencanakan, kontrol, dan mengawasi, membuat perencanaan penggunaan keuangan perusahaan. Tujuan manajemen keuangan untuk menjadi pengontrol dari kinerja keuangan agar perusahaan tetap mendapat ruang lingkup manajemen keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan dalam perusahaan atau organisasi yaitu yang pertama, menentukan keputusan keuangan. Ruang lingkup manajemen keuangan yang pertama adalah menentukan keputusan finansial. Keputusan manajemen keuangan berhubungan dengan pengelolaan dan peningkatan keuangan yang modalnya berasal dari berbagai sumber. Keputusan manajemen keuangan dalam urusan finansial meliputi cara mendapatkan modal dan mengeluarkan biaya untuk operasional. Manajemen keuangan bertugas membuat keputusan struktur modal untuk jangka panjang dan modal kerja untuk jangka pendek. Modal kerja digunakan untuk operasional bisnis. Tujuannya untuk mendapat laba sebesarnya bagi perusahaan. Yang kedua, manajemen keputusan investasi. Keputusan investasi termasuk dalam investasi dalam aset tetap atau disebut sebagai penggunaan modal. Kegiatan investasi dalam aktiva lancar juga adalah bagian keputusan investasi dalam manajemen keuangan. Dan yang ketiga, keputusan pembagian saham. Ruang lingkup manajemen keuangan yang terakhir adalah membuat keputusan pembagian saham. Manajemen keuangan akan menentukan beberapa besar dana yang dikembalikan atau dibagikan ke para pemegang saham. Fungsi dan tanggung jawab manajemen keuangan itu ada 5, antara lainnya yang pertama, merencanakan keuangan, yang kedua, mengendalikan keuangan, yang ketiga, memeriksa keuangan, yang keempat, manajemen risiko, dan yang kelima, pelaporan keuangan. Kesimpulan, ruang lingkup manajemen keuangan serta fungsi dan tanggung jawabnya dalam perusahaan sangat penting, mulai dari merencanakan keuangan, mencari modal, mengelola dan mengawasi, hingga melaporkan keuangan. Semua tugas dari manajemen keuangan sangat vital. Secara umum, manajemen keuangan punya 3 aktivitas utama, yaitu memperoleh dana, menggunakan dana, dan mengelola aset. Dana yang didapat oleh perusahaan bisa didapat dari berbagai sumber, baik dari internal atau eksternal. Modal bisa dari dana perusahaan atau pinjaman atau investasi dari pemegang saham. Setelah dana diperoleh, perusahaan akan memanfaatkan dana menjadi aset. Terakhir, manajemen keuangan akan mengelola aset menjadi nilai yang memberikan manfaat untuk perusahaan agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Tujuan manajemen keuangan yaitu yang pertama, mempermudah perencanaan struktur modal dengan memahami manajemen keuangan yang tepat, dan lebih mudah menyeimbangkan antara ekuitas dan utang serta merencanakan struktur modal perusahaan. Yang kedua, meminimalisasi biaya dan risiko. Setiap anggaran tidak bisa lepas dari risiko yang mungkin terjadi. Untuk menghindarinya, manajemen keuangan adalah keputusan yang tepat untuk dilakukan perusahaan
Selain itu, tujuan manajemen keuangan adalah untuk meminimalisasi biaya yang tidak diperlukan agar dapat menggantinya dengan kegiatan lebih menguntungkan. Yang ketiga, memaksimalkan keuntungan. Selain menghindari resiko, tujuan manajemen keuangan adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara menerapkan perencanaan dana yang matang. Yang keempat, menjaga arus kas. Untuk menjaga arus kas agar tidak mengalami kerugian, menerapkannya manajemen keuangan adalah salah satu hal yang perlu dilakukan perusahaan. Dalam hal ini, manajemen keuangan dapat memantau arus pemasukan dan pengeluaran perusahaan untuk mengantisipasi kerugian. Fungsi manajemen keuangan yang pertama, perencanaan planning. Fungsi manajemen keuangan adalah mencakup perencanaan anggaran perusahaan berupa penyusunan proyeksi jangka panjang, arus kas, serta perhitungan laba dan rugi. Yang kedua, pengendalian, controlling. Ketika tidak mengalokasikan keuangan, penting bagi perusahaan untuk mengendalikannya. Dalam hal ini, fungsi manajemen keuangan adalah untuk mengkontrol keuangan agar dapat mengawasi arus kas masuk dan keluar, serta melihat apa saja kekurangan dalam pengelolaannya. Yang ketiga, pemeriksaan auditing. Auditing dalam manajemen keuangan adalah kegiatan memeriksa dana perusahaan secara berkala agar dapat disesuaikan dengan laporan keuangan, umumnya setiap 3 bulan sekali atau 1 tahun sekali. Pentingnya manajemen keuangan. Mengapa manajemen keuangan itu penting? Sebelumnya, kita perlu memahami 3 pilar tata kelola fiskal yang sehat. Pertama, menyusun strategi atau mengidentifikasi hal-hal yang diperlukan perusahaan secara finansial untuk mencapai tujuannya, baik jangka pendek maupun panjang. Misalnya, seorang pemimpin perusahaan memerlukan wawasan terkait kinerja saat ini untuk perencanaan masa depan. Yang kedua, mengambil keputusan atau membantu pemimpin bisnis dalam memutuskan cara terbaik dalam melaksanakan rencana lewat penyediaan laporan keuangan terkini dan data-data yang relevan. Dan yang ketiga, mengontrol atau memastikan kontribusi setiap departemen yang ada pada visi dan operasi perusahaan sesuai dengan anggaran dan sejalan dengan strategi. Nah, ketiga pilar tersebut dapat tercapai melalui manajemen keuangan yang efektif, sebab setiap karyawan tahu arah perusahaan dan dapat melihat kemajuan. Prinsip manajemen keuangan. Manajemen keuangan memiliki 7 prinsip yang membantu pengelolaan finansial dengan tepat. Prinsip-prinsip manajemen keuangan ini perlu dipenuhi oleh perusahaan apabila ingin bisnisnya terus berjalan lancar. Adapun 7 prinsip manajemen keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, akuntabilitas. Prinsip manajemen keuangan yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan suatu kewajiban moral yang dimiliki setiap individu, kelompok, serta perusahaan dalam mengelola keuangan bisnis. Melalui prinsip manajemen keuangan ini, setiap perusahaan dianjurkan untuk melaporkan penggunaan dana secara jelas, sebab setiap pihak yang terlibat atas dana tersebut perlu mengetahui proses keluar masuknya dana perusahaan. Yang kedua, konsistensi. Prinsip manajemen keuangan berikut adalah konsistensi. Dalam hal ini, perusahaan dianjurkan memiliki sistem pengelolaan dana yang sama dalam waktu yang lama. Penggunaan sistem pengelolaan dana yang konsisten tidak akan mempengaruhi manajemen keuangan, sehingga potensi terjadinya manipulasi dapat diperkecil. Yang ketiga, kelangsungan hidup. Prinsip manajemen keuangan selanjutnya adalah kelangsungan hidup. Setiap perusahaan perlu menjaga kestabilan keuangannya dengan cara menyeimbangkan pengeluaran dan besaran dana yang dimiliki. Prinsip ini diperlukan agar perusahaan mampu mempertahankan keuntungan dalam kondisi aman dan menghindari masa-masa sulit. Yang keempat, transparansi. Salah satu dari 7 prinsip manajemen keuangan yang perlu dilakukan oleh perusahaan adalah transparansi dana. Kalian pasti sering mendengar tentang kasus penggelapan dana. Hal ini bisa terjadi karena proses pengelolaan uang tidak dilaporkan secara terbuka. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya kecurangan dalam perusahaan, laporan keuangan setiap periode perlu dipublikasikan. Selain itu, publikasi laporan keuangan juga akan membantu investor untuk mendapatkan gambaran umum tentang perusahaan saat ini, saat memiliki rencana menanam saham. Yang kelima, standar akuntansi. Prinsip manajemen keuangan berikut adalah standar akuntansi. Sebaiknya setiap perusahaan dalam melakukan pengelolaan keuangan menggunakan standar akuntansi umum. Dengan begitu, pihak-pihak terkait seperti investor, analisis keuangan, dan masyarakat umum bisa memahaminya dengan baik. Selain itu, perusahaan juga dapat merekrut seorang akuntan berpengalaman untuk membantu menjalankan sistem pengelolaan keuangan sesuai standar baku di Indonesia. Yang keenam,
Integritas. Prinsip manajemen keuangan berikutnya adalah integritas. Menjalankan prinsip ini diperlukan oleh setiap perusahaan agar manajemen keuangan berjalan lancar. Untuk menjalankan prinsip ini, setiap pihak yang terlibat dengan perusahaan perlu memiliki integritas tinggi guna menghindari terjadinya penyalahgunaan dana. Selain itu, laporan keuangan juga harus disusun secara akurat dan sesuai dengan format sistem akuntansi baku. Dan yang terakhir, ketujuh, pengelolaan. Prinsip manajemen keuangan yang terakhir adalah pengelolaan. Pengelolaan keuangan adalah prinsip dasar yang perlu dikuasai perusahaan. Pengelolaan dana perusahaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan sebaik-baiknya dan semaksimal mungkin. Perusahaan harus menghindari penggunaan dana untuk keperluan yang tidak penting.